Tidak seperti kejadian astronomi sebelumnya, fenomena aphelion ini tidak bisa dilihat oleh masyarakat, tetapi masyarakat dunia dapat merasakan dampaknya. Lalu, apakah itu aphelion dan apa dampaknya ke bumi? Simak videonya sampai habis. Jumpa lagi di channel Jenny Lere Kakak. Jangan lupa di like, subscribe, tekan gambar loncengnya dan di komen. Peneliti Pusat Sains dan Antariksa atau LAPAN, Andi Pangerang menjelaskan, aphelion merupakan fenomena di mana posisi bumi berada pada titik terjauh dengan matahari. Hal ini dikarenakan orbit bumi tidak sepenuhnya lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Karena berbentuk elips setiap tahunnya, bumi berada pada jarak terdekat dengan matahari atau yang disebut dengan perihelion yang terjadi setiap Januari, dan berada pada jarak terjauh dari matahari yang disebut sebagai aphelion yang terjadi setiap bulan Juli. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas seputar fenomena unik dari aphelion 2022. Aphelion merupakan fenomena di mana bumi berada di posisi terjauh dengan matahari. Pasti penasaran banget kan? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu mengenai fakta unik di balik fenomena ini. Nomor 1. Asal nama aphelion. Pada bulan Januari, bumi berada sekitar 3 juta mil lebih dekat ke matahari. Fenomena ini bisa terjadi karena bumi mengorbit matahari dalam lintasan elips yang berbentuk oval. Kalau ternyata nama aphelion berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni apo yang berarti jauh dan helios yang artinya matahari loh. Nomor 2. Fenomena aphelion tidak berdampak pada suhu bumi. Saat fenomena ini terjadi, diameter matahari akan terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-ratanya nih, yaitu sekitar 15,73 menit busur atau berkurang sekitar 1,68%. Nah, selain itu, pada posisi matahari di utara akan terjadi tekanan udara di belahan utara yang lebih rendah dibandingkan belahan selatan yang mengalami musim dingin. Namun, hal ini tidak akan mempengaruhi suhu maupun panas yang diterima bumi, karena posisi bumi yang berada di titik terjauh matahari. Itu artinya, panas dari matahari akan terdistribusi ke seluruh bumi yang juga dipengaruhi oleh pola angin. Nomor 3. Fenomena aphelion 2022 jatuh pada bulan Juli. Ternyata, fenomena aphelion sendiri tidak hanya terjadi di tahun ini loh, namun selalu terjadi di awal Juli tiap tahunnya selama musim panas di belahan bumi bagian utara. Nah, di tahun 2022, fenomena aphelion akan terjadi pada 4 Juli pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, di mana bumi akan berada 94.509.598 mil dari matahari di aphelion loh. Wah, menarik banget kan fakta unik mengenai fenomena aphelion yang dibahas kali ini? Jadi, fenomena ini tidak menyebabkan suhu bumi dingin seperti yang disebutkan dalam hoax yang beredar ya. Karena berbentuk elips setiap tahunnya, bumi berada pada jarak terdekat dengan matahari atau yang disebut dengan perihelion yang terjadi setiap Januari, dan berada pada jarak terjauh dari matahari yang disebut sebagai aphelion yang terjadi setiap bulan Juli. Secara umum, kejadian aphelion tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada bumi, lantaran terjadi pada pertengahan tahun. Ketika siklus ini memasuki musim kemarau di Indonesia, membuat suhu dingin saat pagi hari yang terjadi belakangan ini. Kejadian ini nanti berlangsung sampai dengan Agustus dan merupakan hal yang biasa pada musim kemarau, ujar Andi. Menurutnya, dinginnya suhu di pagi hari saat musim kemarau dikarenakan tutupan awan yang sedikit. Dengan demikian, tidak ada panas dari permukaan bumi yang diserap dari cahaya matahari dan dilepaskan pada malam hari, yang kemudian dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh awan. Mengingat posisi matahari saat ini berada di utara, tekanan udara di belahan utara lebih rendah dibandingkan belahan selatan yang mengalami musim dingin. Oleh karena itu, angin bertiup dari arah selatan menuju utara,
Dan saat ini, angin yang bertiup tersebut berasal dari arah Australia yang mengalami musim dingin. Dampaknya yakni efek penurunan suhu, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang terletak di selatan Khatulistiwa yang saat ini sedang terjadi. Sementara itu, posisi bumi yang berada di titik dari matahari juga tidak mempengaruhi panas yang diterima oleh bumi, sebab panas dari matahari terdistribusikan ke seluruh bumi dengan distribusi yang paling signifikan mempengaruhi disebabkan oleh pola angin. Mengingat saat ini angin bertiup dari arah selatan yang musim dingin, maka kita akan merasakan suhu yang lebih dingin, ujar Andi. Terlebih diameter tampak matahari akan terlihat sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yakni sekitar 15,73 menit busur atau berkurang 1,68%. Lanjut dia. Mengutip situs resmi 8, bumi mengalami gerak presisi apsidal, salah satu dari 3 gerak presisi yang disebabkan oleh pergeseran titik apsidal, yaitu yakni perihelion dan aphelion terhadap titik pertama Aries. Kejadian ini mengakibatkan tanggal perihelion dan aphelion bergeser 1 hari setelah 58 tahun, dengan variasi tanggal hingga 2 hari untuk 2 tahun yang berdekatan. Diperkirakan 4.410 tahun lagi, pada tahun 6.430, perihelion akan bertepatan dengan equinox Maret, sedangkan aphelion akan bertepatan dengan equinox September. Di sisi lain, dalam rentang waktu sejak tahun dekade terakhir sampai 1 dekade mendatang, fenomena aphelion dan perihelion terjadi sekitar 13-15 kali setelah titik balik atau solstice matahari. Fenomena ini juga mempengaruhi pada durasi panjangnya 4 musim di bumi. Pada 1248, perihelion bertepatan dengan titik balik selatan matahari, atau saat itu tanggal 15 Desember dalam kalender Julian. Sedangkan aphelion bertepatan dengan titik balik utara matahari, atau saat itu tanggal 15 Juni dalam kalender Julian. Hal ini menyebabkan durasi musim gugur astronomis di belahan utara atau equinox September ke solstice Desember sama dengan durasi musim dingin astronomis di sebelah utara atau dari solstice Desember ke equinox Maret. Demikian halnya dengan durasi musim semi astronomis di belahan utara dari equinox Maret ke solstice Juni, dan durasi musim panas astronomis di belahan utara atau dari solstice Juni ke equinox September. Oke sahabat Dumai semuanya, terima kasih bagi kalian yang telah berkunjung ke channel ini, dan semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini seputar tentang fenomena aphelion.